sebagai badan perlindungan, bagaimana kita melihat atau menilai temuan hasil penelitian IGMP yang menunjukkan fakta bahwa ternyata Undang-Undang 8 juga ini belum terimplementasikan secara maksimal di Hejam. Ya, kita memang sudah mengetahui kondisi ini bahwa implementasi untuk Undang-Undang Nomor 18 itu kan masih memerlukan upaya-upaya keras ya, karena ini perubahan fundamental, misalnya ini dari pusat ke daerah yang sebelumnya di undang-undang sebelumnya itu Pemda sama sekali tidak dilibatkan. Nah sekarang justru Pemda ini memiliki peran yang sentral dan strategis. Contohnya misalnya bagaimana Pemda itu harus menyelenggarakan pelatihan ya, tapi faktanya banyak Pemda yang BLK aja belum punya, anggaran tidak ada. Lalu bagaimana pelindungan ini juga melibatkan bukan hanya PMI tapi keluarganya. Pelindungan yang tadi hanya sosial dan hukum sekarang ekonomi, literasi dan keuangan. Jadi ini akan melibatkan banyak pihak. Ya, itu. Nah, termasuk juga peran pemerintah daerah itu mulai dari provinsi, kabupaten sampai desa. Nah, ini survei ini kan bagaimana dari hasil survei pentingnya peran desa. Nah ini memang sangat tepat karena desa ini sebagai front line dari perlindungan sesungguhnya. Perlindungan itu kan bukan hanya menangani kasusnya tapi pencegahannya. Pencegahan itu kan berawal dari daerah asal. Nah oleh karena itu kita harapkan kepala desanya itu harus tahu warganya yang belum bekerja, yang mau bekerja ke luar negeri dan harus sejalan dengan undang-undang. Apa tugas desa? Memberikan informasi. Kalaupun dia sudah mau bekerja, tentunya verifikasi dokumen. Ini kan ini dari awal. Kalau ini dilakukan di desa, maka akan indah sekali. Dari situ dia antar kecamatan, di kecamatan itu sampai kabupaten itu dia dilatih. Setelah itu diproses secara keseluruhan lewat BP2MI dengan disnaker di daerah. Kita akan cek apakah kompetensinya sudah sesuai, hak dan kewajiban kontrak kerjanya. Bagaimana kita mengawal, nanti kita laporkan ke perwakilan mengontrol. Kan idealnya seperti itu, Pak. Ya, oke. So, what's next? Setelah melihat fakta yang seperti ini, apa yang dilakukan BPM ke depan akan perlindungan BMI itu lebih maksimal? Ya, pertama tentunya BMI sudah mengambil langkah-langkah yang strategis. Pertama struktur kita sesuaikan, karena ada sejumlah kewenangan dari Kemenaker ke Badan. Ya. Ada juga sebagian yang harus kita serahkan ke daerah. Ya kan? Nah jadi kita untuk itu menyesuaikan strukturnya, kita rubah BP2MI dulu nih kita kerja. Kedua SDM-nya kita sesuaikan lagi. Berikutnya adalah kita memastikan bahwa pelajari aturan-aturannya, termasuk ada keluarga Badan. Nah setelah itu, kita juga melakukan pendekatan ke kementerian dan lembaga. Bahkan kita intens sekali dengan Kemenaker sekarang. Karena kita ingin bahwa pembuat kebijakan Kemenaker dengan BP2MI sebagai pelaksana ini harus sejalan. Tidak seperti di masa lalu kan begitu. Berikutnya Kepala BPDAP juga sudah mengagendakan, sudah bertemu dan akan mengagendakan bertemu dengan semua para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Ya. Jadi di daerah itu misalnya dengan gubernur, bupati, memastikan untuk meyakinkan bahwa ini tugasnya daerah, ini tugasnya pusat. Dan bagaimana kita mengawal bersama-sama. Nah, contohnya kalau misalnya di situ tidak ada BLK, nah kan harus segera diadakan. Maka kita menjembataninya dan Kemenaker dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Keuangan, gitu kan. Jadi ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Satu lagi Pak, simpel aja soal Cirebon. Beberapa waktu yang lalu Pak Benny pernah mengatakan bahwa siap mundur kalau nggak bisa dilaksanakan. Pertanyaan kami bukan soal mundur tidaknya seorang kepala BP2MI, tapi apakah BP2MI yakin Cirebon itu akan bisa terlaksanakan? Ya artinya begini, kita harus melihatnya semangat dari kepala BP2MI ya, Pak Benny, ketika melihat bahwa banyak persoalan di lapangan, salah satunya adalah eksploitasi dengan overcharging yang sangat tidak manusiawi. Bahkan di Taiwan itu orang meminjam uang dikenakan bunga bahkan sampai 100% bahkan lebih, kan ini sangat tidak manusiawi. Nah ini salah satu faktornya adalah adanya biaya-biaya kan begitu. Nah oleh karena itu Kepala Badan melihat ini ada undang-undang salah satu klausul bahwa PMI tidak dibebani biaya dan diterjemahkan, dan juga melihat ada praktek-praktek sebelumnya banyak
P3MI yang bisa memberikan pelayanan tanpa mengeluarkan biaya buat PMI karena ditanggung oleh pengguna. Nah, oleh karena itu dengan semangat itu Kepala BPDW mengeluarkan Perkab Badan 09 tahun 2020 dengan semangat itu pembebasan biaya terhadap 10 sektor yang dianggap rentan eksploitasi kan. Nah dari situ, tapi pelaksanaan di lapangan kan tidak sesederhana itu, banyak yang memang ada reaksi-reaksi. Tapi Pak Kepala Badan juga realistis kan melihat bahwa kondisi objektif di lapangan seperti itu. Ini kan perlu disesuaikan waktunya karena kesiapan dari para pemangku kepentingan terutama di daerah kan gitu. Jadi ini sebenarnya beliau kalau menyampaikan siap mundur itu karena dari komitmen ini artinya ingin komitmen ingin menunjukkan betapa beliau itu serius dan itulah yang ingin dilakukan, ingin memberikan perhatian kepada semua pihak dan kita juga di dalam ditugaskan nih untuk bagaimana mengejar waktu ini sampai beberapa bulan ke depan karena itu kan harus dinegosiasikan antar kementerian lembaga, antar stakeholders, antar negaranya juga, negara tujuan penempatan kan dengan negara tujuan penempatan. Oke, terima kasih Pak Tatang. Ya. Mudah-mudahan perlindungan BNI ke depan akan lebih maksimal lagi. Insya Allah kita harus sama-sama ya. Ya nggak mungkin lah BPDW sendiri.